Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Dan saya mengucapkan selamat sore bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan itu, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Dan damai sejahtera dan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu akan terus menyertai kehidupan kita, sehingga setiap apapun yang kita lakukan akan menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam Yesaya 41. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kita sebagai orang yang percaya, tema kita adalah kuat karena Tuhan. Jadi tadi pagi saya sudah berkata kuat ketika lelah. Sekarang kuat karena Tuhan. Mengapa saya katakan kuat karena Tuhan? Bangsa ini, kan saya sudah katakan konteksnya, di tengah-tengah penjajahan bangsa Babel. Menjajah atau memboyong orang-orang Israel ke Babel menjadi budak. Tentu itu sesuatu yang tidak enak dan tidak menyenangkan. Tapi mereka harus lewati. Karena kebedegilan hati mereka, kebandalan mereka, kebebalan mereka, kekerasan hati mereka, sehingga mereka harus perlu dihukum selama 70 tahun. Dan selama 70 tahun itu Tuhan tidak akan merubah rencananya bahwa mereka harus ada di situ. Mereka harus menghadapi hukuman. Dan mereka harus bisa melewati masa-masa sulit mereka, masa sukar mereka, masa-masa putus asa mereka, masa-masa ketidakberdayaan mereka, sehingga mereka harus tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan itu. Itulah sebabnya saya memberikan tema bagi kita, kuat karena Tuhan. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri orang yang kuat karena Tuhan itu menurut Yesaya 40 ayat 31 adalah, kalau pertanyaannya, apakah ciri-ciri orang yang kuat dalam Tuhan itu? Ciri-ciri orang-orang yang kuat di dalam Tuhan adalah yang pertama dikatakan naik terbang seperti Raja Wali. Jadi naik terbang seperti Raja Wali. Badai datang, dia tidak ada di tengah badai. Badai datang, dia harus ada di atas badai. Demikian kita sebagai orang-orang yang percaya, badai datang, jangan badai menerkam kita, jangan persoalan menerkam kita, jangan perbudakan menerkam kita, jangan dosa menerkam kita, jangan kejahatan menerkam kita. Tapi kita harus ada di atas. Kita harus bisa mengendalikan semua itu tanpa harus melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kuat karena Tuhan itu bagaikan naik
terbang seperti Raja Wali, melawan badai, terbang tinggi dengan bebas di awan-awan, karena kita tahu semuanya itu adalah karena Tuhan. Jadi kalau kita orang yang kuat karena Tuhan, katakan kepada dirimu, Simon, kau kuat bagaikan Raja Wali. Naik terbang tinggi, naik terbang seperti Raja Wali. Haleluya. Jadi kau kuat, engkau bisa kuat karena Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bagaikan seekor burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi segala persoalan-persoalan badai dan tanpa harus menghancurkan kehidupan daripada burung itu sendiri atau burung Raja Wali tersebut. Jadi disinilah kita pentingnya kita mengetahui kita kuat karena Tuhan. Jadi pengandalan kita, kan saya sudah katakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia menghasilkan, ia akan ditanam di tepi, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ada gangguan, baterainya ternyata lelah. Jadi demikian juga hidup kita itu. Kalau kita kalau baterai aja bisa lelah itu, setelah digunakan beberapa waktu, dari mulai pagi saya gunakan ini, di rekaman ini kira-kira jam 10, itu ternyata dia sudah lelah ya. Jadi hidup kita itu, kalau kita terus berkarya, bekerja, melayani, dan terus melayani, tanpa kita ingat kepada Tuhan, dan akhirnya tanpa kita bersekutu kembali dengan Tuhan, kita akan kehabisan daya kita. Dan itu sebabnya kita perlu terus mendekat kepada Tuhan, terus gandol Gusti, terus menunggal dengan Tuhan, sehingga kita terkoneksi terus-menerus dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun. Yang kedua, berlari dan tidak menjadi lesu. Jadi ini punya ketahanan untuk perjalanan panjang. Ilustrasinya begini, seorang pelari maraton itu dia akan berlari menghadapi panjangnya kilometer, atau ya namanya lari maraton, ada yang 42 kilometer, ada yang lebih lagi dan lain sebagainya. Itu membutuhkan stamina tingkat tinggi, dan stamina ini harus diatur dalam keadaan seperti kadang-kala kita harus minum, kadang-kala kita harus ada mungkin camilan yang harus kita makan, kalau diperbolehkan dalam aturan itu. Kalau tidak diperbolehkan ya jangan. Artinya mau saya katakan adalah bahwa berlari tidak menjadi lesu, berarti kita punya ketahanan iman untuk perjalanan panjang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak tahu sampai berapa usia kita diberikan oleh Tuhan. Kalau saya 120 tahun. Jadi kalau 120 tahun dibutuhkan ketahanan fisik, ketahanan rohani, ketahanan iman, ketahanan dalam segalanya untuk bisa menjadi berkat. Dan ingat, kenapa saya tadi tertawa terbahak-bahak itu? Karena ada dalam Alkitab bagaimana ini si Harun dan si Musa yang si Harun 103 tahun, Musa 120 tahun, tapi tetap diberi Tuhan kekuatan ya dalam melewati, dan tidak dikatakan maka sakitlah Musa, tidak ya. Nah, yang dia lakukan, yang ada adalah kelelahan karena kepemimpinannya. Dia merasa lelah, dia merasa kecewa dan lain sebagainya karena bangsa Israel yang kebal tebal bebal itu. Nah, jadi kita harus punya ketahanan iman dalam kehidupan kita, dan ketika kita punya ketahanan iman itu, maka kita kuat itu karena Tuhan. Karena iman kita terus terkoneksi. Kita tidak mau lepas dari Tuhan. Kita mau terkoneksi terus melalui pembacaan kita, melalui doa bicara kita kepada Tuhan, melalui pujian kita,
melalui ucapan syukur kita. 1000 ucapan syukur saya, terima kasih saya kepada Tuhan, 10 pujian saya setiap hari, itu dalam rangka mengkoneksikan diri saya dengan Tuhan. Dan itu sebabnya bukan berarti saya tidak pernah gagal, bukan ya. Tapi saya mengatakan itu nasar saya sebenarnya, nasar seumur hidup untuk bisa memberikan kepada Tuhan. Dan ketika saya gagal, saya minta ampun dan saya memperbaiki diri kembali di masa atau hari berikutnya. Artinya, kalau bisa saya walaupun sudah terlambat, ya saya mengucap syukur. Dan kadangkala ya jauh, kadangkala lebih dari apa yang saya harus lakukan. Nah, jadi yang kemudian dikatakan berjalan dan tidak menjadi lelah. Punya kesetiaan dalam hal-hal kecil atau setia melakukan perkara-perkara kecil dalam kehidupannya. Jadi orang-orang yang kuat karena Tuhan itu setia melakukan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Kadangkala manusia maunya hal-hal yang besar, tapi nggak setia pada perkara-perkara yang kecil. Padahal Tuhan katakan setia pada perkara kecil, aku akan mempercayakan hal yang besar. Nah, kalau kita kuat, menyadari kita kuat karena Tuhan, kita harus selalu setia untuk melakukan hal-hal kecil yang dikatakan berjalan dan tidak menjadi lelah. Punya kesetiaan untuk hal-hal kecil sehari-hari. Dan misalnya mengunjungi orang atau membantu orang, atau seperti saya ya menyapu halaman orang lain yang saya lakukan hampir setiap hari untuk menolong para rekan, para sahabat, atau menolong para tukang sampah, meringankan tugas. Saya sudah langsung memasukkan sampah itu di sana itu di plastik. Saya sudah masukkan itu dan saya gantung supaya tidak berserakan. Karena apa? Kecintaan saya terhadap alam. Dan pohon-pohon ini yang kamu lihat ini ya, ini kates dan lain sebagainya. Ini pohon kalau orang yang sakit gula, ini ada, saya tidak tahu namanya, tapi ini buahnya ini bisa dimakan. Coba saya putar sedikit. Nah ini, ya ini dia. Jadi ada pohon, ada jeruk, dan saya menanam ini. Itu ada mangga, walaupun masih kecil. Saya menanam karena apa? Saya cinta alam. Sejak masa muda saya, ketika saya pramuka, saya suka naik gunung. Kalau naik gunung, ya ketika kami pramuka, sekaligus menanam pohon-pohon di pegunungan yang kita jalani. Nah, jadi ketika kita mau ingat, kita kuat itu karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Kita bisa seperti naik terbang seperti Raja Wali, bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan. Mengatasi persoalan kita, itu karena Tuhan. Dan kita punya ketahanan fisik itu karena Tuhan. Kita punya ketahanan iman itu karena Tuhan. Kalau Tuhan gak sentil aja sedikit, maka bisa kita sakit. Ya. Dan kemudian kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya kita harus setia dalam hal-hal yang kecil, dalam melakukan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Supaya apa? Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ingatlah, kita ketika engkau melakukan hal-hal yang terkecil dalam hidupmu, setia memuji Tuhan, setia membaca firman Allah, setia memperkatakan firman Allah, setia untuk percaya kepada Tuhan, setia untuk terus hidup dalam kekudusannya, hidup dalam kebenarannya, setia terus hidup dalam Erastusnya Tuhan. Erastus itu menyenangkan hati Tuhan, setia untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Karena kuatnya sudah diberikan kepada kita bukan untuk melakukan apa yang jahat. Kuatnya sudah diberikan bagi kita bukan untuk melentang dia, tapi kuatnya diberikan kepada kita agar kita bertanggung jawab dalam hidup ini. Kekuatan yang Tuhan anugerahkan itu
kita pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam melayani masyarakat di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap! Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami agar kami terus percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup itu yang akan menyatakan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami terus meyakini bahwa kami kuat bukan karena hebat kami, tapi karena kuat karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami terus akan mengandalkan Engkau. Dan kalau ada yang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama keluar. Dan oleh pilihan Yesus, Engkau sembuh. Oleh kuasanya Engkau sembuh. Dan ketika Engkau membutuhkan pertolongan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang ini arahkan kepadamu. Karena Engkau berjanji, Engkau memberikan kelegaan kepada mereka yang datang kepadamu. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus. Maka mari lakukan pertolonganmu, lakukan mujizatmu, lakukan kebaikanmu bagi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Jangan pernah lupa untuk menanti-nantikan Tuhan. Mantap, mantap, mantap!